Nah, terus apalagi bang ya fitur-fitur dari mitos dalam team building ya. Nih, itu menghindari ya, menghindari lingkungan toksik. Gimana sih tulisannya? Nih ya. Jadi kalau kita sharing the same value, sharing the same mitos ya yang kita yakini bersama, kita akan terhindar nih, cenderung ya. Gue nggak bilang pasti, tapi cenderung kita menghindari lingkungan yang toksik gitu. Karena apa? Karena ya gini ya, gue tuh ngelihatnya atau gini deh, gue definisikan dulu ya, toxic itu apa gitu ya. Toxic itu bukan artinya anggotanya saling gak suka ya. Jadi saling gak suka ya, itu bukan bukan definisi toxic yang gue maksud ya. Tapi definisi toxic yang gue maksud adalah underperform ya. Nih underperform ya, jadi karena toxic lingkungannya, jadi eh, kinerja divisinya tuh atau kinerja anggotanya, kinerja komunikasi dari leadernya tuh nggak bagus ya. Jadi menurun dia ya, underperforming gitu. Performanya buruk. Nah, itu tandanya lingkungannya toksik ya. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang nggak berjalan di situ ya. Nah, jadi itu definisi toksiknya tuh ya, menurut gue ya. Jadi karena nggak harus juga lu suka sama orang satu tim lu tuh nggak harus juga gitu. Yang penting apa? Yang penting profesional. Yang penting profesional gitu ya. Eh Ya namanya manusia kan kagak sempurna ya gitu. Lu bisa aja benci sama si A di bagian ininya. Lu juga bisa benci sama si B di bagian cara dia ngomongnya. Lu bisa benci sama si C dari cara dia mikirnya. Lu benci sama si D dari cara dia apa misalnya dari cara dia minum kek ada misalnya gitu ya. Dibenci sama leader lu ya karena dia jorok orangnya gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Lu punya kebencian-kebencian ini ya, lu menanam kebencian-kebencian ini ke orang-orang tim lu sendiri ya, menurut gua nggak masalah asal nggak menyebabkan underperforming gitu ya, karena nggak harus juga lu suka sama satu tim lu tuh nggak harus juga gitu ya. Menurut gue tuh nggak toxic gitu ya, asal lu masih bisa profesional. Apa yang dimaksud profesional? Profesional adalah tidak sampai underperform gitu ya. Eh, so menurut gue nggak apa-apa juga gitu ya. Eh, jadi bedanya lu benci atau bukan benci ya bahasanya ya. Ada beberapa hal yang lu nggak suka lah ya dari rekan satu tim lu gitu. Ya itu nggak apa-apa gitu ya. Bisa lu omongin ya, bisa lu omongin terus nanti kasih saran ke mereka, ubah dong caranya ya. Berubah gitu ya. Jangan begitu lagi gitu karena itu bisa memperburuk keadaan misalnya atau apa bla 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 segala macam ya. Nah, fungsinya leader, fungsinya lu ya. Nih lu nih, fungsinya leader itu adalah memediasi ini ya. Anda memediasi percakapan ini ya. Kritik antar anggota ya, keterbukaannya terhadap informasi. Habis itu kayak oke nih gue liat kayaknya hubungannya renggang nih gitu ya atau hubungannya tegang malah. Nah, ada apa nih ya? Nah, leader tuh yang memediasi ini semua ya. Memediasi ini habis itu kasih mereka solusi juga ya, kasih mereka jalan keluar. Kalau ingat ya, selalu ingat mitos yang kita pegang ya. Kita hanya punya bersama. Misalnya gitu ya, misalnya mitosnya ini nih, kita hanya punya bersama. Nih ini kan mitos nih ya, ini mitos yang di dalamnya ada nilai kebersamaan di sini. Ya udah ya, nggak apa-apa ya. Eh ya B coba berubah lah ya, karena si A kan nggak nyaman lo begitu bla bla segala macam ya. Ingat yang terpenting kita hanya punya bersama guys ya. Jadi semuanya bisa kita omongin, semuanya bisa kita selesain bla 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 bla. Ya lu yaping aja lah tuh di situ ya. Lu sebagai leader kan, nah, kalau ada masalah kayak gini ya lu yaping aja gitu ya. Yapingnya gimana? Ya lu bawa aja mitosnya ya. Apa? Makanya tentuin mitosnya. Kalau lu mau bangun tim, lu tentuin mitosnya ya. Apa ya kira-kira mitos yang bisa mengikat kita semua gitu, yang bisa mengikat satu divisi ini, yang bisa mengikat antar anggota gitu. Nah, lu pikirin dah tuh di situ. Itu fungsinya mitos ya. Nih
apa sedikit kita mendalami juga ya tentang fungsinya mitos tuh apa. Nah, untuk ini gitu boy. Semoga lo ngerti.